Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politala, bagaimana nih kabarnya hari ini? Aduh, kayaknya udah biasa ya opening kayak gitu ya. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politala, how are you doing today? Waduh, nggak bisa bahasa Inggris ya Sobat ya. Baik, kita kembali lagi seperti biasanya aja. Bagaimana Sobat Politala yang ada di rumah, yang ada di mana aja, semoga selalu bahagia, selalu dalam keadaan sehat semuanya. Seperti saya juga hari ini ya, selalu bahagia dan sehat tentunya. Bersama saya Ica akan menemani Sobat semuanya dalam 30 menit ke depan dalam podcast Poin Bintang. Bincang santai dan menyenangkan podcast Politeknik Negeri Tanah Laut yang akan membahas informasi seputar Politeknik Negeri Tanah Laut, baik itu manajemen, dosen, staf, tenaga kependidikan, atau mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Tanah Laut, bahkan juga dari pihak-pihak yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Tanah Laut. Kalau di episode sebelumnya maksud saya ya, kita sudah mendatangkan beberapa narasumber, itu dari dosen, dari wakil direktur, kemudian dari dewan penyantun, ataupun dari stakeholder, ataupun dari instansi dari luar yang sudah bekerja sama dengan Politala. Kali ini gimana ya saya jawabnya? Mereka nih kalau ditanya ya tunggu aja deh nanti kejutan-kejutannya ya. Langsung aja di pembuka tadi sudah melihat video singkat tentang kegiatan simple dari narasumber kita pada podcast Poin Bintang kali ini. Sobat Politala, sekarang sudah bergabung bersama kita. Saya tidak akan memperkenalkan mereka, tapi mereka yang akan berkenalan. Silahkan teman-teman, silahkan kamera disorot. Oke, mungkin saya dulu ya. Hai Sobat Politala. Iya, ini namanya siapa sih Mas? Ya, baik, perkenalkan nama saya Yota Madu Putra. Di sini saya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut, jurusan akuntansi semester 5. Oke. Yang satunya yang tidak kalah wow. Tak kenal maka tak sayang. Waduh, tak kenal maka tak aruf ya. Nama saya Muhammad Arif Fatah. Wow, emang beda ya. Saya dari Bekasi. Saya prodi RKJJ. Luar biasa, jauh ya, tapi mahasiswa Politala. Yang ini asli orang? Asli orang Banjar. Oke, yang ini Jawa. Asli orang Indonesia ya. Orang Indonesia. Iya betul. Flores. Beneran itu Mas Yotam? Mas siapa panggilannya? Muhammad Haryo Fatah ya tadi Mas namanya. Fatah. Bisa ya. Fatah yang viral ya. Betul. Yang jadi ini DPM maksudnya. Iya dong. Yang viral di Politala Viral gitu. di Politala. Jadi panggilannya Dan Mas Rio. Oh, bukan. Kira-kira Mas aku hidup denganmu ya. Bercanda ya sahabat ya. Nah, sebelum kita tanya-tanya dan ngobrol bersama beliau-beliau ini ya. Ini adalah bukan utusan ya. Beliau adalah Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut, dan juga ini Wakil DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut. Buat sobat-sobat yang ada di rumah, ataupun sekarang lagi kerja, ataupun lagi santai, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video podcast Poin Bintang kali ini. Oke, tadi Mas Fatah ya, atau Mas Rio ya. Itu udah bilang tadi tak kenal maka tak sayang ya. Tadi udah memperkenalkan diri juga, tapi ini pengen lebih dalam lagi. Soalnya Sobat Politala juga pengen tahu apa itu BEM, apa itu DPM. Nah, untuk Mas Yotam dulu yang pertama. Sebenarnya itu apa sih Mas Yotam, Badan Eksekutif Mahasiswa itu? Badan Eksekutif Mahasiswa itu organisasi mahasiswa. Cukup itu aja? Bukan. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa itu salah satu organisasi mahasiswa yang ada di Politala, yaitu lembaga tertinggi di organisasi, di mana mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bersama-sama dengan DPM menerima aspirasi dari mahasiswa. Oke. Berarti itulah Badan Eksekutif Mahasiswa. Selain itu, dari namanya jadi Badan Eksekutif. Nah, dari eksekutif ini kami BEM tentunya tugasnya untuk eksekusi? Bukan eksekusi sih. Kayak apa ya? Dari menerima aspirasi mahasiswa, apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Melaksanakannya. Oke, dari masyarakatnya menurut Politala. Lalu itu kami akan memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya. Itulah. Berarti seperti kalau di Indonesia tuh seperti kayak presiden dan jajarannya gitu ya. Nah, kalaunya Mas Rio atau Mas Fatah nih? Mas Rio aja deh. Oh, oke, Mas Rio aja ya. Kami sepakat ya sobat ya, manggilnya Mas Rio aja. Mas Rio aja, bro. DPM tuh apa sih? Apakah sama seperti DPR gitu? Oke, mungkin aku jawab, Mbak.
Iya, masa nggak dijawab? Iya, harus Dewan dijawab Perwakilan dong. dari namanya sendiri Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi sebenarnya itu lebih ke menjembatani antara maunya mahasiswa itu apa sih, gimana sih? Itu tadi menampung aspirasi, kita mendengarkan. Terus juga kami di dalamnya itu ada 3 komisi gitu loh, Mbak. Kayak advokasi, legislasi dan pengawasan. Intinya di dalam kepemerintahan nih, pemerintahan organisasi yang ada di kampus, kita nih bagian pengawasnya, penyeimbang antara dari eksekutif, kita pengawasnya untuk BEM tersebut. Oke, sesuai dengan jurusannya, menjembatani katanya. Siap. Sesuai dengan jurusan yang diambil Mas Rio, yaitu apa tadi jurusannya? Teknologi rekayasa jalan dan Oh jembatan. ya, betul, jalan dan jembatan. Jadi bagaimana Anda yang merasa kesusahan, ya bercanda doang ya sobat ya, itu iklan-iklan gak penting ya. Oke, mungkin Mas Yotam bisa ceritakan sedikit bagaimana sih bisa bergabung ke BEM, kenapa sih nggak ke DPM gitu, kenapa sih nggak ke yang organisasi yang lain gitu, kenapa harus ke BEM? Kenapa harus ke BEM? Jadi ini salah satu apa ya, keinginan saya pribadi sih sebenarnya, mau menjadi ketua BEM, presiden mahasiswa yang katanya disebut presiden mahasiswa itu. Jadi mau membuktikan aja ke diri sendiri bahwa aku tuh bisa jadi BEM gitu. Nah, selain itu banyak juga dukungan dari teman-teman yang mengeluh selama 2 tahun ini kok sepi ke Politala, kenapa sepi ya. Karena COVID, Ya, salah satunya. selain karena COVID tentunya BEM Politala ini ya minimal setidaknya adalah kontribusi untuk itu. Nah, dari situ saya berminat untuk masuk menjadi ketua BEM Politala. Oke, itu ya dorongan diri sendiri Dorongan juga diri ya. sendiri tentunya. Betul. Kalau Mas Rio, Wah. kenapa jadi bisa masuk Sebenarnya DPM? alasan itu Kenapa sangat- memilih jadi DPM gitu? Alasannya tuh kompleks banget Pak sebenarnya. Saya dari mulai terbangun dari diri sendiri, terus juga ada dukungan dari teman-teman sama kurang lebih sama Yotam. Cuman di sini saya punya harapan tersendiri. Saya kenapa maju jadi wakil DPM? Karena saya ngelihat kayaknya di sisi keorganisasian, kepengurusan organisasi butuh orang kayak saya gitu, pingin banget ngisi kekosongan hal tersebut. Jadi kemarin memang kita lagi dapat musibah yang banyak, COVID melanda selama 2 tahun. Karena basic saya atau background saya dari Bekasi nih, saya dulu ketika SMA sering kayak datengin ke kampus tuh acara-acara konser segala macam dan yang lain-lain lah. Kayak rame, seru. Terus mungkin saya di awal kuliah itu dapatnya kok sepi, ya mungkin faktor utamanya karena COVID. Terus ada masa transisi baliknya COVID nih, saya berminat masukin ke situ. Jadi atas dorongan diri sendiri ya, bukan mereka ini sebenarnya dipilih atau enggak sih? Dipilih tapi tentunya mencalonkan diri sendiri, memang kemauan diri sendiri ya, bukan Betul. karena ditunjuk kamu harus jadi ini ya. No. Tapi sobat semuanya ya, terlepas dari itu ya, mereka juga di sini akan belajar, bener nggak sih? Ya. Jadi anggota BEM dan DPM, apalagi udah ditunjuk sebagai ketua dan ini wakil. Kebetulan ketuanya lagi di Taiwan ya. Taiwan, benar. Di episode sebelumnya ya, Mbak Tiwi ya ketuanya ya, ketua DPM ya. Jadi banyak hal yang bisa kita belajar dari organisasi mahasiswa di Politeknik Negeri Tanah Laut. Oke, lebih menjurus lagi untuk tugas dan tanggung jawab dari BEM dulu deh. Apa? Yang inti-intinya aja boleh. Oke. Jadi tugas dan tanggung jawab dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu yang pertama tentunya menyusun program kerja. Oke, program kerja selama dia menjadi pengurus. Itu yang disuruh nyusun siapa Mas Yota? Yang disuruh nyusun tentunya anggota BEM. Anggota BEM. Dengan anggota BEM dirumuskan bersama-sama program kerja kedepannya mau seperti apa. Setelah itu kita melaksanakan program kerja tersebut. Selain itu Badan Eksekutif Mahasiswa juga tentunya kembali lagi kita kerjasama sama DPM. Tentunya tidak diawasi oleh DPM ya. Saling koordinasi, yaitu menerima aspirasi mahasiswa. Karena kalau tidak melalui BEM atau DPM, mahasiswa mengaspirasikan melalui apa? Oke. Jadi salah satu program mahasiswa yang harus direalisasikan, berarti intinya ya BEM itu melakukan kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada DPM, begitukah? Seluruh rekan sama mahasiswa juga sih. Oke, sama mahasiswa ya. Salah satu program kerja yang harus dilaksanakan, salah satu prokernya di 2023? Yang saya laksanakan 2022, yang masih tambah sudah laksanakan. Oh, ya. Kemarin salah satunya itu Politala Fair.
Politala Fair ya. Politala Fair ini dalam rangka merayakan hari jadi Politeknik Negeri Tanah Disnatalis. Laut. Ya, Disnatalis Politeknik Negeri Tanah Laut yang diikuti oleh seluruh mahasiswa, dan harapan kedepannya tahun depan untuk BEM selanjutnya bisa mengundang lah dari luar Politala. Tapi syukur kemarin ada juga dari luar mau masuk ke acara kami Politala Fair. Berarti melaksanakan ya. Dan juga tentu dipertanggungjawabkan juga yang mengawasi adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kita lebih menarik lagi ya sobat ya. Mungkin bisa diceritakan Mas Rio, definisi tanggung jawab itu bagaimana sih? Tanggung jawabnya si BEM, terus kemudian tugasnya si DPM ya. Kita kan kurang tahu ya sobat ya. Apakah ini seperti yang kayak di pemerintahan? Oh kenapa ini nggak sesuai dengan LPG-nya? Apakah sama seperti itu Mas Rio? Oke, aku pengen jelasin rules yang ada di DPM dulu. Mungkin kayak aku jawabnya dari pertanyaan fundamental dulu. Apa itu sebenarnya DPM, kan tadi mungkin gak kurang jelas. Jadi DPM itu tadi pengawasan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat dari BEM dan selaku Badan Eksekutif Mahasiswa itu. Kita selain mengawasi, kita tuh mengkaji juga. Kira-kira tuh sesuai nggak sih sama buku KBM kita nih, buku ADRT kita, landasan-landasan hukumnya segala macam, kegiatan itu kenapa bisa dilaksanakan atau pantas atau tidaknya kayak gitu. Nah, kalau tanggung jawab saya sendiri sebagai wakil ketua, ya otomatis sudah jelas memastikan kinerja dari setiap rekan-rekan tim, rekan-rekan DPM itu berjalan dengan baik dan mulus, lancar maksudnya gitu. Terus mungkin DPM di sini lebih ke kemarin tuh ada sempat Mbak kita ngebuat namanya tuh, ini sebenarnya program tapi kita bentukkan dalam bentuk langsung gitu, namanya kotak aspirasi. Karena kemarin memang kita selama menjabat di awal-awal ya 1 bulan 2 bulan pertama tuh memang menerima banyak aspirasi dan terkadang tuh lupa gimana sih menanggung dan segala macam. Akhirnya kita buat terobosan nih, kita ngebuat yang namanya kotak aspirasi, ditampung dan kita kaji bareng-bareng. Nanti di akhir itu bakal ada evaluasian kinerja semuanya, gitulah. Nah, ini Pak, melalui aspirasi tadi yang sudah dilaksanakan oleh DPM, sudah dikaji oleh DPM. Kemudian setelah DPM mengkaji ini, aspirasi ini harus terlaksana. Nah, untuk melaksanakan aspirasi tersebut, nah jadi kami BEM, jadi Badan Eksekutif Mahasiswa yang melaksanakan hal tersebut agar aspirasi mahasiswa ini terlaksana. Gitu. Ya, kolaborasi yang epic ya, Sobat Politala ya. Saya komennya kayak komentator sepak bola ya. Oke, Sobat, mungkin kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Menurut Mas Yotam, apa sih keuntungan kita dalam masuk sebuah organisasi? Keuntungan masuk organisasi itu banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya kita melatih soft skill kita. Nah, yang tidak kita temukan di bangku perkuliahan. Betul. Contohnya aja public speaking seperti kami berdua ini. Saya pribadi kalau mungkin saya tidak ikut organisasi, mungkin public speaking saya rendah banget. Nah, jadi ikut organisasi itu bisa melatih soft skill teman-teman, kemudian menambah relasi. Nah, fungsinya relasi ini tentu saja mempermudah teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mencari pekerjaan, sudah lulus kuliah yang bingung mencari pekerjaan, nah melalui relasi ini teman-teman lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itulah keuntungan dari organisasi. Selain itu, organisasi juga apalagi sebagai ketua ya teman-teman, CV teman-teman sombong amat ya. Bang Bro Pesma sebagai ketua ya teman-teman. Di CV teman-teman nanti bakal kelihatan ketua BEM Politala. Mau buat ngelamar cewek juga bisa. Aku loh. Ya itu sih keuntungannya, itu banyak relasi tentunya. Oke, ada tambahan dari Mas Rio? Iya banyak jelas. Ini aku nyampein dari keuntungan pribadi dulu. Nggak ini ya, bukan cepat cari jodoh atau gimana ya sobat ya? Jauh dari itulah. Tapi ada temanku dulu yuk. Ya, dia ikut organisasi cuma mau jadi jodoh. Wah, harus diluruskan ya sobat ya. Jadi ngegibah sih. Itu nggak boleh ya teman-teman, jangan, nggak boleh. Tapi tidak disebut namanya. Mas Rio tambahan. Jadi gini, kalau keuntungan pribadi yang bisa aku dapat, sebenarnya tuh ini selaras sama tujuan. Arti dari organisasi itu kan
dari sekian banyak orang yang punya tujuan masing-masing, terus kita masuk ke organisasi untuk mencapai satu tujuannya tersebut loh. Nah itu pasti itu hal yang kita dapetin, itu tujuan itu tercapai apabila kita mempunyai tim yang solid. Lalu untuk keuntungan pribadi yang jelas, kita dapat sirkulasi pertemanan itu yang lebih berkualitas, itu pasti banget. Dan juga kita nih seumpama kayak punya hal-hal di luar dugaan atau di luar apa tuh, kita bisa menyampaikan tuh di organisasi tersebut. Kita bisa discuss, bisa tanya-tanya. Kayak contohnya saya waktu itu tuh ingat banget sebelum saya masuk DPM, tapi ketika itu saya udah jadi ketua hima. Ini mungkin agak dark ya ceritanya, agak gelap, ada sisi. Nanti kalau drugs banget ya kita angkat misalnya. Enggak. Ini aja pengalaman hidup aja, Pak, seperti Pak Mirin bilang. Nah, jadi ketika itu saya kan anak yatim nih. Beneran saya ini anak yatim. Ini dark jokes ya kalau Sobat Walitala ya. Mau sharing aja nih, mau sharing. Beneran ini mau sharing. Izinkan saya sharing. Jadi saya anak yatim, saya dari SD, dari SMP, SMA, saya terbiasa nerima namanya duit santunan. Nah ketika itu, saya karena punya tujuan, saya punya misi, dan saya punya power ketika itu, mungkin saya merasa punya power. Terus saya udah kayak ngerasa mampu, kayak mungkin ngasih duit orang 50.000, 20.000 itu masih bisa gitu. Terus saya ada terbesit pikiran, kenapa ya saya nggak ngelaksanain santunan aja kalau gitu. Sekalian ngedukasi, hikmahnya yang kita bisa dapat juga banyak banget. Selain kita ngasih uang atau kita ngasih orang buka puasa, di sisi lain kita juga bisa mengepakkan saya Politala juga kan, mengenalkan kepada masyarakat luas. Itu tujuan utama saya ketika itu, selain saya mau berbuat baik kepada orang yang lebih membutuhkan. Tapi emang karena saya agak ketika itu pernah ke desa Panjeratan namanya Mbak. Saya main nih, ditanyain bapak-bapak sana, Mas anak kuliahan mana? Poliban kah? Bukan Pak, saya anak kuliahan Politala. Loh, Politala tuh di mana gitu. Nah, mulai dari situ tuh saya punya keinginan yang tinggi untuk semakin mengenalkan Politala itu sih, Mbak. Jadi banyak keinginan yang bisa kita capai di organisasi. Soalnya Politala juga baru kan memang. Betul. Jadi kembali lagi ya, sobat. Jadi fungsinya hal apa yang didapatkan itu lebih banyak ke pengupgradean diri ya, public speaking, public relation dan lain-lain sebagainya. Dan insya Allah kalau kita ikut organisasi itu bakal banyak mendapatkan hal-hal yang positif. Oke, setuju ya Mas Rio, Mas Yotam ya. Nanti sebentar lagi kita doakan Mas Rio bisa membuat ya Rio Foundation atau Rio Berbagi ya. Oke. Sobat Walitala, jangan kemana-mana karena setelah komersial break berikut ini kita akan lanjut lagi dengan perbincangan yang lebih dalam dan intens, lebih menyenangkan tentunya. Tetaplah bersama kami di podcast Poin Bintang, bincang santai dan menyenangkan. Hore, saya bisa juara. Ma, saya ternyata bisa juara. Emang juara apa, Nak? Tidak ikut kompetisi, kok juara? Gini, ternyata kuliah di Politala ini bisa juara karena mulai dosennya, gedungnya, dan stafnya, semuanya dapat juara. Masa, Nak? Buktinya apa? Sekarang Politala itu banyak melahirkan juara. Pertama, setiap ada kesempatan kompetisi bidang keahlian atau beasiswa, selalu ada yang dapat. Lalu setiap kejurnas atau porseni, wah minimal 10 besar mereka dapat juara. Kedua, saya juga juara kan Mama? Walaupun saya belum bisa memenangkan permainan dari dulu, tapi di Politala tetap bisa juara. Terus gimana kamu bisa juara? Nah, Mama, Abah, saya jelaskan. Kuliah di Politala itu disebut juara karena juara itu mempunyai makna jujur, unggul, agamis, ramah, dan atraktif. Sehingga semua orang yang berkuliah di Politala pasti bisa juara. Oh itu ya, tidak seperti bapakmu dulu, kuliah tidak di tempat kampus juara. Mama juga toh. Politala is the real champion campus. Kembali lagi bersama kami di podcast Poin Bintang, bincang santai dan menyenangkan. Kita akan langsung kembali berbincang bersama narasumber kita ini yang luar biasa berbeda ya. Kembali lagi bersama Mas Yotam dan Mas Rio lagi. Udah istirahat ya tadi kita break ya. Sempat makan 2 piring lah. Makan aja, nggak sempet S2 selesai gitu kayak lagi nungguin pacar lagi dandan ya bisa selesai S2 ya. Iya betul. Oke, kita lanjut lagi ya Mas Yotam, Mas Rio ya. Mungkin
bisa Mas Yotam jelaskan ke kami semua ya di sini dan di seluruh Indonesia ya, Sobat Politala, mungkin kelebihan dan kekurangan BEM Politeknik Negeri Tanah Laut saat ini. Oke. Baik, untuk kekurangan BEM Politala pada saat ini yaitu di mana anggota kita sangat sedikit ya teman-teman. Itu karena selama 2 tahun tidak ada organisasi, terus ada organisasi lagi, mungkin dari situ minat mahasiswa untuk join Kurang, dan ya? gabung ke organisasi itu sangat kecil, Oke. sangat kecil. Dan untuk kelebihan BEM Politala saat ini, di mana BEM Politala saat ini bisa melaksanakan prokernya selama kepengurusan kami, semuanya terlaksana dengan cukup baik. Oke. Itu. Itu kekurangan dan kelebihan Ya. BEM-nya ya, walaupun sedikit tapi insya Allah Ya. bisa melaksanakan prokernya. Nah, karena BEM Politala itu kan bukan cuma anggota BEM Politala aja, mahasiswa Politala juga. Bisa. Seluruh mahasiswa Politala boleh bergabung Oke. dalam BEM. proker BEM. Dalam pelaksanaan prokernya Dalam ya. pelaksanaan prokernya. Oke. Kalau Mas Rio nih, apa kekurangan dan kelebihannya DPM untuk di Politala saat ini? Kita kelebihannya. bicara kekurangan dulu aja ya Mbak ya. Kurangnya tuh sebenarnya masih banyak karena kan pada dasarnya kita manusia biasa aja. Enggak kayak saya ya, saya enggak. Baca kan manusia sempurna punya sayap. Kayak 12. saya banyak lebihnya ya. Contoh lihat aja sendiri ya, sobat. Yang sempurna Adira. Iya, yang Oke. sempurna hanya milik Tuhan. Oke. Oh, ya. Ya, Andrea the backbone lah ya. Ya, Adira. Nah, sebenarnya banyak kurangnya, cuman ini saya sampaikan beberapa aja. Saya merasa di DPM sekarang itu tadi juga sama kekurangan SDM. SDM Sumber itu daya lebih, mahasiswa. lebih ke kualitas orang bukan sih, lebih ke jumlah orangnya. Kita terlalu banyak saya rasa dengan banyaknya mengemban tugas dengan orang yang segitu aja jumlahnya, kita belum bisa maksimal nih kerjanya. Cuman alhamdulillahnya ini kita harus masuk kelebihan aja ya. Alhamdulillahnya kita menerima banyak aspirasi nih Mbak. Ada beberapa yang sudah bisa kita rumuskan, cari solusinya, kita kerjakan masalahnya, kita selesaikan masalahnya ya. Contoh memang ya yang selalu jadi masalah di organisasi terkadang memang masalah termasuk anggaran. Oke. Kita beberapa kali ngasih advice, kadang ngasih nggak influence teman-teman supaya sebenarnya bukan masalah siapa yang ingin nyediain lahan dananya, tapi gimana kita lebih buat acara tersebut jadi semenarik mungkin. Insya Allah dengan cara seperti itu pihak-pihak yang akan bekerja sama pun lebih tertarik ke depannya. Jadi itu sih yang lebih diperbaiki, contoh kayak memperbaiki proposal kegiatan lain-lain gitu. Itu sih Mbak. Biar nggak ada kata-kata udah tweet belas ya, sobat gitu. Politala ya. Iya. Semuanya. Jadi mungkin kurang lebihnya mungkin akan kita perbaiki di Pasti. kemudian hari. Oke. Untuk sejauh ini kontribusi yang telah dilakukan oleh BEM dan DPM apa aja yang telah dilakukan untuk Politeknik Negeri Tanah Laut? Kontribusinya. Kontribusi dari BEM ya, melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan, baik dari turnamen Mobile Legends sampai ke Politala Fair, itu menurut saya sudah cukup memperkenalkan Politala ke luar. Nah, jadi banyak siswa-siswa yang mengetahui kalau di Tanah Laut itu ada kampus yang sangat luar biasa ini, sangat menarik ini, yaitu Politeknik Negeri Tanah Laut ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih kelas 12 bingung mau kuliah di mana, silakan Mas. kuliah di Politala. Politala the one and only bro. Politala Dua pasti only ya? juara ya Oke. teman-teman. Kontribusinya banyak ya sobat ya. Nah, Dari DPM dan BEM juga. Perlu diketahui mereka ini adalah yang membackup kegiatan-kegiatan kalau ada apa-apa. Kalau bukan mereka siapa lagi ya? Karena mereka tuh mahasiswa-mahasiswa yang dapat diandalkan ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu program kerja nih yang pengen kita tanyain. Yang pertama di BEM dulu. Untuk program kerja, biasanya kan program kerja tuh dibuatnya kan misalnya tahun 2023 dilaksanakan 2014 gitu ya? Ya. Atau enggak? ya, tahun sebelumnya dirancang, Tahun berikutnya. selanjutnya baru. Oke. Nah, untuk program kerjanya mungkin bisa dibeberkan sedikit Mas Yotam? Baik, untuk
2023 sebenarnya di kepengurusan saya BEM sudah berakhir. Nah, berhubung kemarin ada pemilihan presiden mahasiswa dan ketua DPM, belum ada yang menyalonkan sampai kita buka tahap yang ketiga ya maksudnya. Sampai kita buka tahap yang ketiga ternyata belum ada yang mencalonkan diri. Oke. Nah, syukurnya di bulan ini, Januari ini sudah Alhamdulillah ada yang mencalonkan sebagai ketua DPM dan ketua BEM. Nah, jadi harapannya untuk selanjutnya ke depannya ini calon ketua BEM dan ketua DPM bisa saling koordinasi. Nah, agar mencapai tujuan yang baik untuk Politala tentunya. Jadi program-program kerjanya itu tadi apa aja tadi Mas Yotam? Politala. Ya, yang pertama tuh tournament manager, futsal. Kemarin sempat Politala Pet, terus pengenalan FKMPI. Nah, FKMPI ini Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia ya teman-teman. Ini banyak sekali berarti dan yang lainnya lah banyak. Kalau DPM program kerjanya DPM ini lebih ke program kerja itu lebih ke mensupport dari program kerja karena tugasnya kan pengawasan juga kan salah satunya. Terus kita kan juga bisa kadang ngasih ide-ide, ngasih saran baiknya nih Politala tuh ngadain acara dari sisi kemahasiswaannya ya Pak. Nah mungkin ada beberapa masukan nanti program kerja masukan lah dari DPM ke BEM itu. Tapi memang sebenarnya memang ada program kerja tersendiri. Contohnya seperti gini. Kita kan mempunyai sekitar 17 UKM dan Ormawa selain DPM dan BEM. Itu mereka tuh pasti mempunyai prokernya masing-masing, Mbak. Nah, tugas kita sebagai pengawasan dan aspirasi itu tadi menggabungkan kedua pekerjaan ini menjadi satu nih. Contohnya seperti ini. Kita mengevaluasi kinerja dari masing-masing UKM Ormawa. Per 3 bulan sekali itu namanya ada setoran LPJ triwulan. Lembar pertanggungjawaban seperti itu, Mbak. Jadi kita lihat nih kira-kira di UKM Ormawa tersebut tuh udah ngelaksanin proker apa aja, udah ngelaksanin acara apa aja. Terus umpama kita ngelihat ada kalau bahasa Banjarnya dingsana kita nih dingsana UKM Ormawa yang lain kayak ada yang terlihat vakum, terlihat kayak nggak berjalan. Kita bisa jadi bahan evaluasi. Ini teman UKM Ormawa yang lain nih udah bisa ngejalanin ini kok, masalah kalian tuh apa? Nah, kita timbul tuh, kita menawarkan aspirasi juga ke mereka, carikan solusi gimana baiknya, apa masalahnya, dan kita pecahkan masalah pastinya. Itu sih Mbak. Kedepannya kita pingin banget tuh ada beberapa unsur yang pingin kita laksanakan di program kerja BEM kemungkinan insya Allah tuh. Mungkin ada dari sisi kami tetap mengutamakan itu dari sisi perlombaan sport ya, e-sport. Olahraga, futsal, voli, rencana paling besar target paling besar sih pinginnya voli, mengadakan lomba voli sama futsal. Sisi lainnya ya kayak lomba seni, mungkin ngelukis bisa atau yang berbau-bau jurusan. Itu bisa kayak desain grafis, bisa kayak ya macam-macam lah, fotografi dan lain-lain. Kita bisa bekerja sama UKM. Kita punya UKM tuh namanya LPM Dikma, lembaga pers. Banyak kita ya UKM ya. Yang dibawahi juga oleh BEM juga ya. Banyak di DPM. Karena dari menteri-menteri ya, kalau di BEM kan ada menteri kan kesenian itu bisa ya. Kalau olahraga ada Spora juga. Oke, banyak sekali ya sobat ya. Oke, karena ya setiap orang kan masing-masing ya, kita punya passionnya masing-masing. Nah, mungkin jiwanya Mas Yotam atau Mas Rio apa sih yang paling disukai nih dari kegiatan-kegiatan yang paling favorit kalau di BEM atau di DPM? Kegiatan yang favorit kemarin ya Politala Fair itu sih. Mungkin itu dari Mas Yotam passionnya lebih ke perlombaan atau kompetisi-kompetisi gitu ya berarti ya? Kompetisi seperti itu, karena di Politala Fair ini ya meliputi banyak hal, kayak bisa menggabungkan atau mempersatukan UKM Ormawa yang ada di Politala. Jadi UKM Ormawa yang ada di Politala, mereka saling bekerja sama untuk sama-sama menyukseskan Politala. Karena kompetisi itu jatuhnya bukan jatuhnya sih ya, itu bisa memperkenalkan Politala juga ke halayak. Orang banyak tentunya kan yang bakalan masuk sini juga anak-anak SMA kan. Itu target pasarnya ya nggak sih? Betul banget. Betul. Dan yang pasti mempererat persaudaraan. Betul. Kalau dari Mas Rio yang paling suka nih di saya ini gini Pak, tadi kan saya udah bilang Rio berbagi ya sobat. Rio berbagi. Oke, Rio berbagi. Rio Foundation ya.
Insya Allah tahun 2026 ya. 2026. Setelah lulus dari sini ya. Betul. Oke. Saya tuh Mbak, apa namanya ya? Passion saya tuh sebenarnya tuh kayak hiburan gitu loh. Nyanyi, nari. Saya seneng ngeliat hiburan kayak gitu, Mbak. Oke. Jadi Pentas seni kan? pentas seni Politara Fair itu ya udah the best lah. Tapi nanti Mirip-mirip ya. tinggal diperbaiki. Tapi tetap aja. satu tujuannya tadi ya, Rio Foundation. Jadi Passion Anda show, yang politik. selama ini mengalami ya. Nanti kita bisa bikin Bercanda turnamen. doang ya sobat ya. Kita bisa bikin turnamen Liga Amal. Oke. Wah, Oh, betul. buat- Beramal harus berlomba-lomba ya Mas Rio ya. Berlomba-lomba dalam mencari Oke. kebaikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk saat ini pandangan Mas Yota, Mas Rio untuk perkembangan Politeknik Negeri Tanah Laut nih terutama sampai tahun ini seperti apa? Atau mungkin ada harapan, kesan juga gimana? Oke. Dari saya dulu ya mungkin ya. Perkembangan Politala sejauh ini ya teman-teman sangat luar biasa. Di mana Politala pada tahun 2020 atau 2021 ya yang ada jurusan baru itu D4 ya teman-teman, ada TRKJ, TRKJJ, pakan ternak ya. Itu D4 yang jurusan terbaru di Politala. Ini ada yang terbaru lagi 2, ada rencana. perpajakan dan akuntansi perpajakan sama teknologi perawatan alat berat. Wih, keren banget itu. Luar biasa teman-teman. Di Politala ternyata akan ada jurusan akuntansi perpajakan dan Tek- alat berat lah. Ya, oke. Ya, dan alat berat. Jadi harapannya ke depannya untuk Politala semoga semua jurusan yang ada di Politala menjadi S1 terapan. Amin, amin, amin. ya. Insya Allah. Dan Kalau- semakin maju ya teman-teman Politala ya minimal sampai pinggir gerbang. Dipindahin maksud Mas Yotam ya. Gerak. Oke, silahkan dipindahin nanti ya TRKJJ ya. Siap, siap. Oke, Mas Rio. Apa nih? Salah. Apa Nih nih? ya. Ya agak ngeblank sedikit ya, banyak yang dipikirin tentang Rio Foundation ya. Tapi diulangi deh kemarin kata-katanya. Politala sempat masuk 10 besar ya Betul. se-Indonesia. Iya. Wah, luar biasa teman-teman. Keren banget sih. Rugi sih kalian nggak kuliah di Politala. Politala the one and only kampus juara. Wah. Genial baru, sorry. Kalau Mas Rio Pandangannya apa, tanggapannya perkembangan sekarang gimana, Politala? harapannya juga, kesannya juga gimana? Yang saya lihat sih untuk dari ini saya objektif ya Mbak. Saya ngelihat dari beberapa unsur. Saya kalau ngeliat kinerja dari masing-masing staff, terus itu wah luar biasa lah. Sampai buktinya bisa, apalagi Bang Humas nih, wah luar biasa. Keren. Aktif di media sosial itu udah oke banget lah. Sampai kita bisa mendapatkan nomor 7. Nomor 7 kan nomor berapa? Itu Ya, yang terbaik. masuk 10 besar. Keren sih. Itu pencapaian yang sangat luar biasa. Tetap ditingkatkan. Nah, kalau saya ngeliat Dan dari semoga podcast ini ya bisa mengundang artis ya. iyalah. Berat Ya, nih. Presiden Joko Widodo monggo Pak. Nah, mungkin silakan. Bisa lah. Dari Bekasi dong, dari Bekasi. Jadi harapan kami Jadi saya tuh semuanya. saya siap jadi pengganti Hostnya, Mbak. Insya Allah ya sobat. Ini Gantiin terus saya saya. nambahin, saya nambahin nih Mbak, boleh nggak nih? Boleh banget. Saya 2 jam nambahin yo. Dari sisi mahasiswanya mungkin teman-teman. Saya berharap, mungkin tanggapan saya udah lumayan bagus. Ini tapi masih lumayan aja menurut saya Mbak. Karena emang saya orangnya cerewet, kritis dan ngeselin. Kelihatan ya sobat. Saya seneng ngekritik. Jadi kalau menurut saya itu masih lumayan bagus untuk kualitas mahasiswanya. Banyak hal yang masih harus di grow upin lagi gitu loh Mbak. Betul. Kayak mungkin dari keaktifannya. Karena itu tadi Mas Yotam pernah bilang apa yang nggak kita dapat di bangku perkuliahan itu kita bisa dapatnya di organisasi. Banyak hal itu yang Tapi Mas Rio dilihat dari mahasiswanya ya. Tapi kita lihat ke belakang beberapa tahun 2022 dari mahasiswa Politala itu banyak sekali ya yang mengikuti kompetisi nasional, banyak provinsi dan akhirnya mereka bisa menjadi juara. Iya. Nah, Nggak menutup kemungkinan maksudnya yang lain gitu nah. maksud Mas Rio, maksud kami ya. Agak ada perdebatan sedikit ya sobat ya. Nggak apa-apa, lanjut. Maksud kami ya, selain dari segi kompetisi ya mungkin dari organisasinya lah, organisasi yang ada di Politala ini boleh membawa nama baik Politala. Karena kayak seru aja teman-teman, kita bisa debat sama orang, apalagi sama atasan debat. Enggak. Agak berat nih, dark joke beneran ya sobat ya. Jadi gini loh, kita itu sebenarnya kan punya hak masing-masing, kita punya hak gitu. Nah, kalau ini sorry to say,
ini karena saya mahasiswa yang ngeselin kritis tadi itu. Kelihatan kok ya. Saya nganggep Kemana itu kalau Mas Yo? saya udah punya bapak ibu. saya Mas Yotam. yang saya lihat di kayak cuman kita selalu duduk di bangku perkuliahan segala macam tuh kayak seakan-akan kita dibuat stagnan di situ aja. Jadi ruang kita tuh kurang bebas. Nah di organisasi lah kita bisa ngadu ilmu, wah tas gitu. Kok jadi gitu sih Mbak? Kita bisa ngadu argumen terpaku ya kita ya. Itulah. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kita kuliah tujuan utamanya adalah Iya. nah, Tapi tetap kita punya hard skill, kalau nggak punya soft skill percuma. Terjadi perdebatan lagi di antara ketua BEM dan wakil DPM kita ya, Ya. sahabat kita tunggu. Ada tambahan lagi mungkin? Semua harapannya gini. Kenapa? Kita tunggu, masih ada perdebatan lagi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Jadi kebanyakan mahasiswa tuh terlalu asik di organisasi sehingga dia melupakan prioritas utamanya sebagai mahasiswa. Oke. oknum aja sih Mas, nggak kebanyakan sih. Itu ya terjadi perdebatan kembali di antara Mas Yotam dan Mas Rio ya. Oke. Karena banyak kok buktinya, kayak contohnya Mbak Oke. Ini kita saya. bisa tebak ya, Dia sobat ya. ketua Akhirnya DPR, gimana ya? buktinya bisa menunjukkan bisa Iya, terbang ke oke. Taiwan untuk mendapatkan magang. Iya. Sedangkan yang nggak jadi ketua organisasinya. Oke, sobat Politala ya. Mungkin kita nanti lanjutkan perdebatan kali ini di belakang layar saja Mas Yotam, Mas Rio. Karena pada dasarnya ya mereka berdua ini saling berlomba-lomba ya untuk mengupgrade diri sendiri karena tidak menutup kemungkinan mereka ini di organisasi itu saling berlomba-lomba untuk apa namanya? mencari kebaikan. Oke. Kembali lagi ya mencari kebaikan Rio Foundation ya. Iya, Fonde. Serius. Mereka bersaing ya. Mereka bersaing, BEM dan DPM itu bersaing secara sehat tentunya. Betul banget. Oke. Untuk apa ya? Untuk kebaikan. Kembali lagi untuk kebaikan. Oke Sobat Politala, tidak terasa waktu kita sudah kurang lebih 30 menit ke depan. 30 menit ke depan lagi ya. 30 menit berlalu ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua Sobat Politala yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita Mas Rio dan Mas Yotam. Boleh ngasih. Tapi saya tidak meminta maaf karena saya perempuan di sini, saya tidak pernah salah Itu ya. saya yang minta maaf Mbak Ica. Ya kami yang minta maaf. Oke, bercanda ya. Kami minta maaf ya semuanya ya. Mas Yotam, Mas Rio sudah meluangkan waktunya juga Bisa untuk datang ngasih berhadir quotes di gitu sini. nggak sih Mbak? Boleh banget. Jangan sih, Contohnya, gue tuh hook menghadapi Allah. Jangan quotes deh, bahasanya. Everly ya. Ya kata-kata menutup aja sih. Oke, Iya, kata-kata closing Tapi penutup. tapi sampai udah nutup belum nih? Oh belum dong, Saya tunggu pengen aja kayak kita Deddy 2 jam Corbuzier, bisa kita aja kok. pengen kayak Deddy Oke. Corbuzier. Oke Sobat Politala, kita minta quotes ya, kata-kata penutup dari narsum kita di podcast Main Bintang kali ini. Silakan Mas Rio. Jadi pada dasarnya di semua hal itu bakal terjadi namanya it will pass. Oke. Saya kemarin dengar Lalu ya? ini saya salah satu contoh manusia yang nonton TikTok tuh TikTok ini yang berguna. Oke. Saya kemarin nonton kontennya Deddy Corbuzier. Si Din tuh bilang saya dulu tuh dilatih apa namanya nih? Wing Chun. Wing Chun targetnya itu mendapati pukulan 120 pukulan dalam 1 menit yang mengakibatkan kertas itu bisa robek tanpa disentuh. Nah, terus nggak bisa nih si Din nyerah. Tapi itu semua akan berlalu gitu Mbak. Dengan si Din latihan, si Din apa namanya terus berusaha, itu bakal tercapai. Dan tercapainya itu pasti bakal berlalu juga. Maksudnya dalam arti di sini Jadi intinya semua itu akan terlewati. Oke. Semua teman-teman mahasiswa, semua teman-teman yang ada di rumah ketika mendapati masalah, nggak punya duit, nggak punya pacar, nggak punya semuanya itu semuanya akan berlalu. Kamu masih punya Tuhan. Yang penting tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih. Saya agak bingung ya, ini podcast apa, semangat apa gimana ya Sobat ya. Terakhir dari Oke. saya ya, untuk seluruh mahasiswa Politala baik dari semester 1 sampai semester 5, jangan takut ikut organisasi. Oke. Itu quotes terakhir ya dari Mas Yotam. Ya karena saya merasa akhir-akhir ini mahasiswa Agak kurang minat. kurang minat di organisasi. Padahal asik organisasi itu. Asik. Ya. Bisa nginep di kampus. Nah, Enggak bercanda. jadi lebih irit kos teman-teman. Canda ya Sobat ya. Teman-teman. Jadi tujuan-tujuannya banyak sekali ya. Oke, jangan lupa Sobat Politala, kalau tadi udah diberikan quotes, ini saya mau berikan quotes yang tidak kalah hebat dari quotes saya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan share ya podcast Poin Bintang kali ini. Oke, saya Ica serta rekan-rekan tim produksi mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.